Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kali ini kita bertemu kembali untuk mengawali pengajian kita, untuk memulai pengajian kita kembali di bulan Ramadan. Mudah-mudahan untuk pertemuan yang kesekian kali ini bisa kita ikuti dengan baik dan membawa manfaat untuk kita semua. Mari sebelum kita awali, seperti biasa kita tabaruk kepada para kiai, para ulama, khususnya mu'allif hadzal kitab Durusul Aqaid Ad-Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi. Kemana khususan ila Syekh Abdul Rahman bin Sakaf bin Hasan as-Sarqalani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal: mata ing dalem kapan wulida den lairake sapa nabiyuna nabi kita? Jawab: wulida den lairake sapa nabiyuna nabi kita fi Makkah ing dalem tanah Makkah yaumal isnaini ing dalem sakjerone dina Senin fitsaniya asyara ing dalem tanggal 12 min syahri Rabiul Awwali saking bulan Rabiul Awal amal fili ing dalem sakjerone taun gajah. Kapan nabi kita dilahirkan? Jawab: nabi kita dilahirkan, nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkah pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Amal fil tahun gajah, masih kalian ingat kenapa di sana dikenal pada saat itu dengan istilah tahun gajah? Kalau kalian ingat sejarahnya, karena pada saat itu ada tentara gajah Raja Abrahah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Kemudian tidak diridhoi dan tidak direstui oleh Gusti Allah. Allah murka mengirim tentara burung yang membawa batu-batu sijil dari neraka. Itu tertuang dalam Al-Quran, kalau masih ingat itu ya. Surat Al-Fil. Nah, tahun gajah niku dibakukan dalam Al-Quran dalam surat Al-Fil sing artine gajah. Tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul, gitu ya.
dilempar oleh burung-burung itu, burung-burung ababil dengan batu-batu dari neraka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ini pembakuan tentang amal fil. Peristiwa tahun gajah itu ya dibakukan dalam Al-Quran, itu surat Al-Fil. Nah itu tahun kelahiran baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal man iku sapa ummu nabiyina utawi ibune nabi kita. Sapa sinten ibune Kanjeng Nabi niku sinten? Ummu nabiyina utawi ibune nabi kita, sayyidatuna iku bendoro putri kita. Nek lanang sayyidun, nek wedok sayyidatun. Nek sayyidun iku bendoro lanang, sayyidatun bendoro wadok. Aminatu hiyo Dewi Aminah bintu Wahbin kang dadi putrine Wahab, Az-Zuhriyatu kang bangsa Zuhriyah, Al-Qurasyiyatu kang bangsa Quraisy. Sinten ibuke Kanjeng Nabi punika? Ummu Nabiyina, ibuke Kanjeng Nabi punika Sayyidah Aminah putri Wahab Az-Zuhriyah Al-Qurasyiyah. Aminatus Zuhriyah terkenal ngeten. Niku ibu-ibun Kanjeng Nabi. Kudu ngerti wong Islam, tekoni sapa ibune nabimu, masa ora ngerti. Nah, iku mulane termasuk di dalam akidah yang harus diyakini dan diketahui oleh setiap orang Islam. Mata ing dalem kapan Bu Isa den utus sapa nabiyuna nabi kita. Kapan Kanjeng Nabi milai diutus? Apa awit lahir ceprol? Apa wis umur 7 tahun? Apa wis umur 20 tahun? Apa nalika wis badhe garwa? Nah, ini kita perhatikan. Jangan sampai kita tidak tahu sejarah Nabi kita. Jawab lamma balagha. Ing dalem nalikane wis tumeka, wis tutuk apa umru nabiyina, umure nabi kita. Tutuk arba'ina ing 40 apane sanatan taune. Lama wau enten lama niku enten jawab. Amarohu mongko perintah
ing nabiyuna, amarohu mongko perintah ing nabiyuna sapa Allahu subhanahu wa ta'ala, Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Diperintah nopo? Bi ayyu allima, kelawan yento paring piwulang, paring ngertos sapa nabiyuna annasa ing menungso, paring ngertos napa? Ad-dina ing agama al-islamiyah kang bangsa Islam. Ketika usia Nabi kita sudah mencapai 40 tahun, Gusti Allah memerintahkan Kanjeng Nabi untuk memberitahukan, mengiklamkan, mengajarkan, taklim allama yu'allimu ta'liman, mengajarkan manusia tentang agama Islam. Niku Kanjeng Nabi milai diutus yukui pada usia 40 tahun. Nah ini usia 40 tahun Kanjeng Nabi milai diutus kan mulang ngajari menungso babakan agama Islam. Nah ini berarti usia beliau diangkat sebagai Rasul. Sebab kalau Nabi tidak punya tanggung jawab, tidak ada perintah untuk mengajar manusia. Tapi kalau Rasul itu ada perintah untuk menyampaikan wahyu, mengajarkan kepada manusia. Ini bedanya istilah Nabi dan Rasul. Jadi kalau Nabi itu orang yang mendapatkan wahyu dari Gusti Allah, tapi tidak diperintahkan untuk menyebarluaskan, mengajarkan kepada orang lain. Tapi kalau Rasul itu orang yang menerima wahyu dari Allah, tapi punya kewajiban untuk mengajarkannya kepada umat, pada orang lain. Nah ini yang membedakan antara istilah Nabi dan Rasul. Nah Kanjeng Nabi niku milai diutus, berarti milai diangkat sebagai Rasul itu pada usia 40 tahun. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Soal mata ing dalem kapan? Mata ing dalem kapan? Hajaro hijrah sapa nabiyuna nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan Kanjeng Nabi milai hijrah niku? Jawab, lamma balagha, ing dalem nalikane wis tutup, tumeka tutup apa umru nabiyina, umure nabi kita, salasan ing telu wa khamsina lan 50 telu. Apane sanatan tauni? Nalika umur sakmonten pripun? Hajaro mongko hijrah sapa nabiyuna ilal madinati maring kutha Madinah al munawwarah, yang bercahaya, yang bersinar, yang terang. Ketika usia Kanjeng Nabi punika sudah sampai pada
usia 53 tahun beliau melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Bayangkan, kamu bisa menghitung Kanjeng Nabi itu tinggal di Mekah, berdakwah mulai diutus oleh Gusti Allah untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan risalah usia 40 sampai 53 tahun itu berdakwah di kota Mekah. Berapa tahun itu berarti? 13 tahun berdakwah di kota Makkah. Lama itu 13 tahun. Kanjeng Nabi 13 tahun memulai merintis dakwah di Makkah. Dan hasilnya tidak terlalu banyak umat yang memeluk. Sebab di Makkah wonge sangar-sangar. Wanita itu beda langsung digorok. Wong Mekah iku waktu Nabi diutus itu masih dikenal sebagai kaum jahiliyah. Kalau kaum jahiliyah itu sapa sing kuat ya sing berkuasa. Kecuali saat itu Bani Quraisy. Sebab Bani Quraisy itu termasuk klan atau istilahnya apa ya, kelompok terhormat di kalangan orang-orang Mekah. Kenapa? Karena Bani Quraisy itu adalah pengelola Ka'bah. Jadi biyen tetep wong kafir Quraisy iku, wong kafir iku ya menghormati Ka'bah. Ming posisine beda. Nek zaman biyen, zaman jahiliyah, Ka'bah bukan dihormati sebagai tempat beribadah kepada Gusti Allah, tapi zaman biyen Ka'bah itu dijadikan tempat persembahan yang di dalamnya berisi patung-patung. Nah, Rasulullah lahir, Rasulullah diutus oleh Gusti Allah untuk membersihkan itu semua. Sehingga pada saat itu perjuangan Rasulullah di Makkah sangat berat. Orang Arab itu terkenal orang keras-keras. Jadi nek pancen ora seneng yo tenan, plok yo plok tenan. Sehingga sering kalau kalian belajar tentang tarikh Nabi, bagaimana perjuangan dakwah Nabi ketika berada di Mekah, diolok-olok, dipaido sampai di apa? Nika ceritane nika dilempari dengan kotoran binatang. Sampai koyok ngono kuwi Kanjeng Nabi mboten jengkel, sing jengkel malah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu ceritanya itu sampai matur karo Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi jenengan kok sabar men. Umpama jenengan ngongkon kula kon basmi wong kae sekali tepuk tak tungkepi nggo gunung wis mati kabeh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten pareng. Ora Jibril ora, ojo kae saiki cek lagi do peteng atine. Umpamane saiki do kae ora ketututan mlebu Islam, somben anak-anake iso mlebu Islam. Ojo. Iku sabare Kanjeng Nabi di dalam berdakwah di kota Makkah. Tantangannya sangat berat. Masanya cukup lama, 13 tahun berada di Mekah, tapi pengikutnya masih sedikit. Sampai akhirnya harus melakukan hijrah ke Yathrib, ke kota Madinah. Nah, pada usia berapa? Usia 53 tahun. Soal mata ing dalem kapan tuwufiya sedo
sapa nabiyuna nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kapan Kanjeng Nabi sedo? Sedone Kanjeng Nabi niku kapan? Lamma balagha, ing dalem nalikane wis tumeka apa umru nabiyina, umure nabi kita, salasan ing 3 wasitina lan swidak apane sanatan taune, tufiya sedo sapa Kanjeng Nabi fil Madinati ing dalem kutha Madinah al Munawwarah kang corong, wadufina lan den pendem den sareake sapa Kanjeng Nabi biha ing dalem Madinah. Kapan sedanipun Kanjeng Nabi punika? Ketika yuswa atau usia Kanjeng Nabi sudah mencapai 63 tahun. Yuswa 3 tahun Kanjeng Nabi niku sedo. Ten pundi? Ten kutha Madinah lan disareake ten Madinah. Jadi ten Madinah berarti Kanjeng Nabi dawah ming pinten taun niku. Awit yuswa 53 ngasih swidak 10 tahun. Ijek suwe Mekah. Tapi di Madinah Kanjeng Nabi memiliki pengikut yang sangat besar dan membuat satu peradaban baru, peradaban Islam Madinah saat itu. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini, ternyata kesabaran Kanjeng Nabi di Mekah itu dipetik buahnya ketika berada di Madinah. Jadi di Madinah Kanjeng Nabi dihormati, diagungkan oleh masyarakat Madinah. Bahkan masyarakat Madinah berbaiat kepada Kanjeng Nabi saat itu. Makanya sampai ada istilah di dalam literasi agama kita, ada kaum muhajirin dan ada kaum ansor. Kaum muhajirin itu orang-orang Makkah yang berhijrah ke Madinah, sementara orang-orang ansor itu penduduk asli Madinah yang menerima orang-orang Makkah untuk tinggal di Madinah. Bahkan bukan hanya menerima, untuk pertama kali sampai di Madinah itu adalah diangkat sebagai saudara-saudara mereka, dikasih tanah, kasih rumah. Nah, sambutan orang Madinah atas hijrah dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, jadi mulakno ning Madinah itu berkembang pesat karena dukungan dari masyarakatnya yang sangat kuat. Mulakno ket mbiyen nganti saiki sing jenenge pemimpin itu akan goyah kalau tidak ada dukungan dari masyarakatnya. Tapi pemimpin, satu kepemimpinan akan semakin kuat dan bertambah jaya, bertambah maju kalau mendapatkan dukungan dari seluruh komponen-komponen masyarakatnya. Ora ana sing brengkele ngono lah. Pemono brengkele siji loro ya langsung kena hukum. Itu wajar. Tapi mayoritas masyarakatnya mendukung pemimpinnya. Zaman ini Kanjeng Nabi pun ya ora ana sing brengkele, enten. Wong penduduk Madinah niku tidak semuanya muslim. Ada Yahudi, ada Nasrani. Kelompok Yahudi pun
Banyak yang berengkelek sing gelut sak karepe dhewe. Ya ono. Tapi hukum bisa ditegakkan karena mayoritas penduduk Madinah memberikan dukungan penuh kepada Kanjeng Nabi. Sampai akhirnya terbentuklah di sana sebuah peradaban baru, yaitu peradaban Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Soal, kaifa iku kepiye sifatu nabiyina utawi sifate nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab, kana ono sapa nabiyuna nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ahsanan nasi, luweh bagus-bagusi manungsa, luweh bagus-bagusi manungsa. Apane kholkon dedeg piadege, apane kholkon dedeg piadege, wa khulukon lan pakertine, abyadul launi tur kang putih werna kulite, musyarroban hale kang den balur den semu-semu, bihumratin kelawan abang-abang. Sya'ruhu kang utawi rekmanipun Kanjeng Nabi, rekma itu rambut, iku bainal jumati ing dalem antarane jumah wal wafroti lan wafroh. Niku ana keterangane dhewe. Jadi nek jumah iku turunnya rambut sampai pundak. Jadi sampai pundak. Nek wafroh niku melebarnya rambut sampai telinga. Niku rekmanipun Kanjeng Nabi niku ngoten. Jadi semi gondrong. Rekmanipun niku turun sampai ke bahu, ke samping sampai telinga. Wasi al jabini, kang jembar dahinipun, niki dahinipun. Aknal irnaini, kang melengkung grononipun, pedang lancip. Ada ajal ainaini, kang blalak-blalak peningal lorone. Hasanal fami, kang bagus tutuke. Tutuk niku lisan nggih, tutuk nek lisan ilat, tutuk niku niki. Man kang utawi sapa wonge iku ra'ahu mirsani sapa man ing Kanjeng Nabi, badihatan kelawan sak gradakan seketika, habahu mongko wedi sapa man ing Kanjeng Nabi. Waman lan utawi sapa wong iku kholatohu nyampuri utawa
ngancani sapa man ing Kanjeng Nabi bergaul ya ahabbahu mongko demen sapa man ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat dan perawakan Kanjeng Nabi itu? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki nek kholqon niku bisa dikatakan body. Ya, dedeg piadeg niku kaitannya kalian fisik tubuh yang sangat bagus. Sebaik-baiknya fisik tubuh manusia Kanjeng Nabi. Wa khuluqon dan akhlak pakertine. Dedeg piadege Kanjeng Nabi itu yang terbaik. Pakertine nggih paling sae. Warna kulitipun abyadul laun musyarraban bi khumrah, putih kemerah-merahan. Tiang Arab ngoten nika, putih kemerah-merahan. Rikmanipun rambutnya turun sampai ke bahu dan melebar sampai ke telinga. Artinya rodok gondrong niku, semi gondrong, turun sampai ke bahu. Rikmanipun Kanjeng Nabi mandhape bisa menten, terus kiwa tengene dugi talingan.